Ngelihat pengalaman pacaran sebelumnya, yang gue rasain adalah walaupun orangnya kepribadiannya beda-beda, tapi kok masalahnya kurang lebih sama ya. Kok susah ya? Yang sampai gue mulai ngeblank, "Entar dulu, sebenarnya nyari jodoh yang tepat tuh gimana sih?" Oke. Mindset gue udah, gue pokoknya next yang gue naksir, gue akan ajak ta'aruf. Ini baru justru mau minta izin ngajak perempuan ta'aruf sama mama. Oh, jadi baru minta izin ke mama mau ngajak ta'aruf. Siapa? Namanya Fani. Kerjaannya apa? DJ. Hah? Nyokap gue lagi tidur. Apa? DJ gitu. Iya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back di Daniel Tetangga Kamu, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk para tetangga kita di sini, please tanya aja. Bring your questions. Tapi jangan lupa kalian menggunakan hashtag Tanya Tetangga Daniel. Nah, tulis di kolom komentar. Satu lagi nih, buat para tetangga gue di sini yang ingin memberikan supportnya, selain membeli official merchandise kita, kalian juga bisa nge-support kita dengan cara klik tombol subscribe atau klik tombol super thanks yang ada di situ. Alright, thank you so much again for your support. Yang pastinya kita akan selalu memberikan konten-konten lebih baik lagi karena dari support kalian semua. Thank you. Anyway, bro, gue pengen ngomongin soal Fani nih, istri lo gitu kan. Okay. Dimana lo tadi bilang kayak ta'aruf gitu sama Fani. Oke, konsep ta'aruf mungkin bagi teman-teman yang mungkin non-muslim yang nonton, gue pengen ngejelasin sedikit aja. Well, sebenarnya yang lebih tepat Fedi sih jelasin. Jangan gue gitu. Tapi intinya boleh dijelasin gak konsep ta'aruf ini sendiri? Gitu? Ini juga yang gue tahu ya. Teorinya itu, arti dari ta'aruf itu perkenalan. Jadi kayak misalnya gue datang nih ke studio lo, gue belum kenal sama Mbak Masnya, dan kita saling memperkenalkan diri, saya Fedi, itu ta'aruf. Oke. Gitu. Lo datang ke kantor baru, lo memperkenalkan diri ke tim yang lain, itu ta'aruf. Itu ta'aruf, Nah, oke. tapi dalam konteks Islam itu begitu kita nyebut ta'aruf, itu identiknya dengan cari jodoh. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi saya mau ta'aruf gitu. Nah, itu pasti berarti lagi cari jodoh gitu. Nah, dan memang cari jodohnya ini konsepnya yang gue tahu ya, memang seperti meeting sih kalau gue bilangnya. Memperkenalkan diri masing-masing, biodata lah. Right. Untuk mengenal orang itu, habis itu tukeran konsep rumah tangga yang mau dibangun tuh kayak gimana. Oh wow. Dan yang pasti ngikutin syariah agama juga ya, yang tidak bersentuhan, menjaga pandangan, apalagi sampai berhubungan gitu segala macam kayak gitu. Itu udah pasti ngikut juga gitu. Right. Oke. Right, itu konsepnya. Kurang lebih ya. Itu konsepnya, konsep ta'aruf. Jadi pertama kali banget lu ketemu sama Fani itu gara-gara dikenalin. Sorry, sebelumnya lu pernah pacaran dong? Bukan sama Fani ya? Bukan. Maksudnya iya. pacaran normal gitu? Pernah. Normal, yang nembak, terus pacaran exactly. Terus putus ya itu. Oke. Gue gak nanya berapa jumlahnya, berapa angkanya, enggak. Gue gak akan nanya. Tapi gak banyak juga kalau gak banyak juga ya, 25 gitu. Itu film, bukan. Tapi lu udah pernah pacaran, lu udah pernah ngerasain kayak pacaran sama seseorang, dan habis itu suatu saat nanti kita nikah ya, bla 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 whatever. Tapi di saat itu lu malah memutuskan, no, gue pengen ta'aruf. Yes. Gitu. Itu kenapa? Apa motivasi lu yang udah pernah nyobain pacaran tapi lu malah pengen ta'aruf? Karena satu, gue merasa gue udah waktunya settling down nih, bener-bener menikah. Sama yang pacaran kemarin itu gak ada satupun yang bisa lu nikahin? Kayaknya gue juga belum kepikiran nikah sih waktu itu. Gitu. Tapi saat gue mulai ini udah waktunya settling down, gue mau nikah dan bener-bener fokus ngebangun rumah tangga, no more adventure, no more playing around. Nah mulai nih, tapi ngelihat pengalaman pacaran sebelumnya, yang gue rasain adalah walaupun orangnya kepribadiannya beda-beda, tapi kok masalahnya kurang lebih sama ya.
Mulai dari jadian, terus ntar berapa lama mulai ada berantem, segala macam sampai akhirnya putus. Hmm. Dan salah satu yang suka jadi konflik itu adalah jarang ketemu karena kesibukan. Gitu kan. Dan selalu jadi isu aja gitu. Maksudnya kan ya gue mencintai pekerjaan ini, masa gue jadi ganti kerjaan sih gitu kan. Right. Yang menurut gue akhirnya kayaknya ini akan selesai kalau gue nikah lah. Oke, gue mungkin pergi syuting, tapi malamnya gue pulang ya ketemu istri gue kan gitu. Right. Nah akhirnya mulailah benar-benar fokus mencari, tapi itu pun ternyata kok susah ya. Yang sampai gue mulai ngeblank, tar dulu sebenarnya nyari jodoh yang tepat tuh gimana sih? Kan 100% gak akan cocok nih. Jadi minimal berapa persen nih yang oke lah bisa ditolerir perbedaannya, ngukurnya gimana kan lu bingung. Ya. Nah akhirnya gue inget tiba-tiba aja dapat inspirasi, lah kan gue waktu syuting Teh Cinta gue belajar tentang ta'aruf ya. Oke, gue coba. Dan gue itu juga dalam belajar agama, itu sebenarnya gue mau buktiin gitu. Jadi gue gak cenderung langsung nyerap, oke kalau lo melakukan ini lo akan begini, really? Oke gue coba, gue mau buktiin. Gue juga sama, gue pengen bereksperimentasi Bereksperimen, exactly. dengan prinsip-prinsipnya Tuhan. Mindset gue tuh eksperimen gitu. Right. Dan gue gak takut karena ya come on God, you are a very complex entity. Of course gue harus berhati-hati dan gitu dia pasti lebih tahu daripada gue gitu. Tuhan sangat kompleks. Masa gue berhati-hati dan bereksperimen nggak boleh sih? Right. Gitu kan. Right. Nah, ya udah gue mau eksperimen, gue mau membuktikan gitu. Jadi gue baca-baca lagi teori-teorinya dan gue berjanji sama diri gue begitu ada yang tertarik gue akan langsung ajak ta'aruf. Akhirnya ketemulah Fanny. Ya kita ngopi-ngopi bareng dulu. Kecepatan nih ngomongnya. Oh oke, sorry. Gak apa-apa. Iya. Gue kecepatan ngomongnya. Gue justru pertanyaan gue berikutnya adalah, lu bisa ketemu Fanny, itu siapa yang kenalin? Atau misalnya, gak tau nih, konsep ta'aruf sendiri tuh misalnya kayak dikenalin sama harus seorang ustadz kah? Dan doa lu sendiri ke Tuhan, apakah Tuhan gue udah berusaha dengan tenaga gue untuk nyari jodoh, tapi ternyata gak bisa. Boleh gak kali ini Tuhan yang pilihin jodohnya buat gue? You know, is that the kind of prayer dan sampai akhirnya dikenalin sama siapa dan lain-lain? Oke, jadi gini. Pertama kali gue ada interaksi dengan Fanny, zaman BlackBerry. Oke. Jadi waktu itu gue syuting video klip di Jogja. Dan entah kenapa makeup artisnya itu nggak datang. Oke. Akhirnya dicari pengganti. Penggantinya ini adalah temannya Fanny. Oke. Nah, karena dia orangnya juga asik, kita tukeran nomor BB waktu itu pin BB segala macem. Terus yaudah kita pulang nih. Right. Gue balik ke Jakarta ya dia di Jogja gitu kan. Terus beberapa hari kemudian si temannya Fanny ini namanya Greti, dia broadcast message. Yang kenal sama Fanny, add pin barunya dia karena dia baru kehilangan BB. Nah gue tuh lagi mager di rumah nonton TV. Gue lenteng, siapa lagi Fanny? Ayo udah deh, gue add aja iseng, gue taruh gitu kan. Gue taruh. Bentar, ini Fedi Nuril loh. I mean like this is sekelas Fedi Nuril. Bro, gue gak tau. Come on, you're the box office actor of ayat-ayat cinta. Gue gak tahu kenapa gue melakukan itu. Yang akhirnya terjawab dong kenapa gue melakukan itu. It's amazing. Itu dong. Kayak Tuhan yang udah add aja tuh pin BB ya Fanny. Karena gue lagi di rumah selonjoran nonton TV, siapa lagi? Gue add lah. Terus si Greti ketawa. Ya udah. Oke, tek gitu. Udah gitu, dan gue gak nungguin di accept gak ya, gue taruh lagi gitu. Nah beberapa hari kemudian, kan BB itu dulu ada recent updates tuh kalau lo inget. Jadi lo lihat siapa yang baru ganti foto atau apa gitu. Right. Muncul tuh Fanny Vanessa. Dan like extremely hot. Oh. Belum berjilbab. Right. Terus gue yang kayak, ini siapa? Kok secantik gini gue gak inget. Malah gitu. Ini siapa sih? Wait, masa gue gak inget sih? Ini kan cantik loh. Saya hot gimana ceritanya nih? Ya udah gue nggak pikirin lagi. Terus tiba-tiba gue baru keinget, Greti yang waktu lu broadcast Fanny ini bukan sih? Iya.
Oh di accept tuh, ya udah terus akhirnya gue cuma basa-basi, salam kenal ya, thank you udah di accept. Oke gitu. Right. Dah, udah tuh. 2 tahun kemudian, gue ada syuting di Jogja, gue ajak Grade ini makan, temenin gue makan sate kelatak di Jogja. Ini 2 tahun kemudian? 2 tahun kemudian. Oke, wow. Gitu, gue mau makan sate kelatak di Jogja, Grade temenin dong. Aduh gue lagi sibuk, gue suruh temen gue yang Fanny itu deh. Lah kan gue belum pernah ketemu dia. Oke. Nggak apa-apa dia anaknya juga asik kok. Oke gitu. Nah ternyata. Konsep ta'aruf sendiri Belum. saat itu masih belum. Lu Nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran gitu. Kayak oke, gue lagi. Oh enggak. Mindset gue udah. Oke. Mindset gue udah, gue pokoknya next yang gue naksir, gue akan ajak ta'aruf. Itu udah ke planting tuh. Oke. Nah, terus kan gue nggak belum pernah ketemu Fanny nih, udah dia orangnya asik. Ya bener dia datang, dia bawa 2 temennya, gue juga sama temen gue kita berlima makan. Di situ entah kenapa kayak ada muncul naksirnya lah gitu. Kalau dipikir naksirnya kenapa gue juga bingung, cuma kok enak ya ngobrol sama dia gitu. Right. Terus gue balik, gue mulai kayak, Grade gue kayak tertarik sama temen lu, cuma dia di Jogja, gue di Jakarta gimana ya? Ya atur aja, gue gak percaya banget yang namanya LDR sih. Gitu kan. Gue juga. Nah akhirnya yang juga ajaib ceritanya itu tiba-tiba, gue juga gini, waktu gue udah mindset gue mau nikah, gue akan pakai ta'aruf, gue mau cari yang sudah berjilbab. Dan Fanny saat itu juga belum hijaban. Belum ya. Karena gue tidak mau dia ada pressure kayak gue udah nikah berarti gue harus berjilbab dong. Itu harus datang dari dirinya sendiri. Right. Itu yang gue juga tetapin dalam hati. Gue mau yang sudah, jangan jadinya dari karena pernikahan gitu. Karena kan takutnya belum ikhlas banget ya. Apalagi aktornya Ayat Cinta. Iya. Ya, kayak udah ada ekspektasi tertentu lah ya. Terus ya udah gitu. Pas lagi gue syuting di Sulawesi waktu itu, dia update foto gitu terus gue lihat, hah? Itu berjilbab? Iya gitu. Kok dari kapan? Ya baru beberapa hari yang lalu sih. Kok bisa? Ya emang sebenarnya udah muncul keinginan, cuma kayak masih takut-takut tapi akhirnya enggak, aku udah siap. Itu dia tuh mulai. Wow. Ini nih kayaknya ini bener nih. Kok bisa gini ya gitu kan. Ya udah akhirnya begitu gue udah selesai syuting, gue ajak dia ngopi-ngopi lagi segala macem, kayak makin oke, ini kayaknya hati gue nih juga terdorong gitu. Oh ya satu lagi yang gue skip, gue nanya ke salah satu pembimbing gue. Jadi gue tuh ada mursyidnya banget, tapi dia banyak pembimbingnya yang nyebar ke seluruh ini karena beliau yang mursyid gue tuh udah berumur, jadi secara fisik udah gak kuat ya keliling itu. Yeah. Gue nanya, saya ini ada gak sih mulai minta amalan nih biar gue ketemu jodoh yang compatible gitu. Dia diem doang gitu. Coba nanti kalau sholat Jumat tuh kan ada 2 khotbah ya, khotbah pertama, khotbah kedua. Jedanya itu ada sholawat dan di waktu sesempit itu kamu baca doa ini. Oke. Doa untuk jodoh. Doa untuk, sebenarnya kalau baca terjemahannya nggak spesifik buat jodoh, tapi lo berdoa semoga lo diberikan keluarga yang samawa dan anak-anak yang soleh-solehah gitu. Kayak lo menyerahkan si keluarga ini di tangannya Tuhan sekarang. Betul. Gitu. Jadi itu kalau di Islam itu celah antara khotbah 1 khotbah 2 itu waktu yang doa tuh akan dikabulin gitu. Sempit soalnya, jadi bacanya juga harus cepet-cepet gitu kan. Oke. Nah semenjak itu sih ada doa, gue mulai rutin bacain doa itu ya muncul nih si Fanny ini. Oh wow. Barengan itu juga. Wow. Gitu. Nah akhirnya begitu gue udah yakin, gue ajak ta'aruf, ya udah aku mau ajak kamu ta'aruf. Aku tuh nggak nyari pacar, aku nyari istri dan aku maunya pakai cara ta'aruf. Pertemuan keberapa itu berarti? Ketiga dong ya? Enggak, ketiga juga sih. Sate kelatak, itu kopi. Nah itu dari sate kelatak kopi itu 6 bulan. Oke. Tapi ya ketemunya juga gak sesering itu. Betul, karena bulan, satu di Jogja, satu di Jakarta kan. Jadi kayak. Oh enggak, gue akhirnya lebih intens ngajak dia ketemu dan ngajak ta'aruf, dia udah dapat kerjaan di Jakarta. Oke. Nah oke. Jadi gue ajak ta'aruf.
Dia bilang, iya aku juga gak nyari pacar, aku juga nyari suami. Tapi tolong jelasin ta'aruf itu apa. Dia belum paham ternyata. Jadi gue jelasin, terus Right. dia dengar konsepnya, oke kalau kayak gitu aku mau. Gitu. Wow. Nah akhirnya, oke, gue pulang ke rumah nih, gue cerita ke nyokap. Dan nyokap gak gue ceritain sama sekali. Right. Tentang sosok ini sebelumnya, karena gue pikir kalau belum jelas ngapain. Right. Gitu kan. Dan perjalanan lu sama ta'aruf sendiri juga, mungkin lu gak ceritain juga ke nyokap juga kan? Enggak. Iya. Nah makanya waktu gue datang kamar nyokap, mah kita mau ngomong nih. Gue sama nyokap tuh pakai kita, entah kenapa gue juga bingung dari kecil jadi kita gitu, bukan aku gitu. Jadi kita mau ngajak perempuan ta'aruf. Hah? Ngajak perempuan ta'aruf? Iya. Kayak si Fahri gitu, kata nyokap gue. Kayak si Fahri? Iya. Iya. Wah, kok kamu ngelangkahin mama? Hah, ngelangkahin gimana? Itu kamu udah mau nikah. Oh ini kayaknya nyokap gue juga masih semrawut nih teorinya. Enggak mah, ngajak ta'aruf itu baru ngajak ta'aruf untuk mengenal lebih dalam apakah cocok buat nikah. Kalau emang ternyata cocok baru nikah. Enggak, kita belum mau nikah gitu. Ini baru justru mau minta izin ngajak perempuan ta'aruf sama mama. Dia mikir kayak besok udah langsung nikah gitu. gitu. Iya dia pikir, karena di film memang editannya tuh kan datang nih ketemu Aisyah buka cadar, wah terpukau terus langsung ke Saiful, gue nikah aja. Itu editan ya. Editan kan kesannya gila, baru gitu doang langsung mau nikah. Nah, kayaknya di kepala nyokap juga dia mikirnya gitu kan. Enggak, jadi ini mau minta izin. Oh, jadi baru minta izin ke mama mau ajak ta'aruf. Siapa? Namanya Fani gitu. Terus gue jahil juga sih, gue bilang, kerjaannya apa? DJ. Hah? Nyokap gue lagi tidur gitu. Apa? DJ? Bentar. Emang bener Fani itu? She was a DJ. Bro, dia nge-DJ, tapi abis itu udah hijaban, dia kerjanya yang lain gitu. Makanya ke Jakarta. Dia merasa harus memutus hubungan kerja sama manajemennya dulu. I'm done being a DJ. Gue mau, ya itu sama kayak gue pengen settling down nyari suami terus di jilbab. Wow, oke. Oh wow. Nah, jadi bilang, dari nyokap gue bilang gitu, DJ gitu. Iya, tapi udah pensiun dan sekarang berjilbab. Oh, udah jadi mundur lagi. Oh, oke, gitu kan. Kayak gimana orangnya dikasih lihat segala macam fotonya gitu. Apa yang bikin kamu yakin sama dia? Ya emang belum yakin, karena kita harus ngobrol dulu, ngomongin konsep rumah tangga yang dimau kayak gimana. Nanti kalau kayaknya klop, ya udah kita nikah lah gitu. Oh ya udahlah, ya mama ngizinin nggak ta'aruf? Ya kalau emang ta'aruf aja, mama izinin. Tapi kalau nggak cocok gimana? Ya bisa bubar gitu. Tapi kalau di Islam tuh kalau udah sepakat untuk ta'aruf, nggak boleh ta'aruf sama orang lain. Jadi ikatannya sama kayak udah pacaran, tapi ya tidak melakukan hal-hal yang biasa orang pacaran lakuin gitu. Right. Tapi ada ikatan yang misalnya ada orang lain datang, saya mau ta'aruf sama kamu, ke Fani harus nolak. Saya lagi ta'aruf sama orang. Kalau ternyata nggak cocok, ya mungkin saya bisa ta'aruf sama kamu habis itu. Nah, terus lu sendiri juga nggak berinvestasi. Berinvestasi. Ta'aruf dengan beberapa orang gitu. Enggak, karena ini kan just in case. Enggak, karena ini pertama kali gue mempraktekkan ta'aruf sama dia, Fani langsung. Oke. Gitu. Dan maksudnya kayak gue tadinya mikir ya kalau misalnya ta'aruf itu, lu interview beberapa perempuan dulu gitu. Enggak, satu-satu. Oke, konsep rumah tangga kamu seperti apa? Oke, thank you. Next. Kalau kamu konsep rumah tangga kamu seperti apa? Di film romcom kan yang ada meja-meja berderet, gitu. Itu habis ganti. Enggak, mesti satu-satu. Oke. Dan itu benar-benar satu ketika di awal aja, ketika konsep rumah tangganya emang udah gak cocok, ya lu jangan langsung bilang saya mau ta'aruf gitu. Enggak gitu ya. Jadi lu kayak kalau misalnya gak cocok, ya udah move on aja gitu. Kayak kayaknya bukan ini deh. Ta'arufnya dianggap selesai, sudah bisa ta'aruf sama orang lain. Kayak gitu. Oke. Ya terus itu kurang lebih 1 tahun sih ta'arufnya. Jadi gue mempersiapkan diri sama Fani ini mungkin lebih lama lagi ya, karena istri kan. Butuh waktu untuk bisa akrab. Sampai akhirnya, mama udah waktunya ketemu nih. Nanti kalau mama ketemu, tanya apa aja lah ke Fani. Nyokap gue malah bingung gitu. Ini kan mau jadi istri mah, jadi tanya aja lah gitu. Akhirnya yang kepikiran sama mama cuma nanya,
Fani kenapa mau sama Fedi? Kamu siap nemenin dia saat dia lagi di bawah gitu dan nggak ninggalin dia? Habis itu nextnya gue ke orang tuanya Fani kan, gue bilang ke mereka kalau om tante menilai saya ternyata ini nggak bener nih cowok, ya udah that's it. Om dan tante tinggal membatalkan taruh ini.